Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian SPD, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021, LPTK Universitas Tanjung Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Baik, Bu. Gimana? Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat, Bu. Masih sehat, Bu. Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya, walaupun berada dalam masa pandemi. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar daring ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk terus menimba ilmu. Nah, sekarang kita buka, sebelum kita lanjutkan materi, kita berdoa dulu ya seperti biasa. Silakan Ketua Kelas Dina, pimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Iya, terima kasih ya Dina sudah memimpin doa. Nah, untuk hari ini kira-kira hadir semua? Dina, adakah teman-temannya yang Hadir, Bu. Hadir semua ya? Bu. Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran kita, biar kita lebih bersemangat, biar lebih kompak, kita bacakan yel-yel seperti biasa ya untuk pembelajaran kimia. Nah, jadi Ibu ulangi lagi, yel-yelnya masih ingat kan? Masih, Bu. Nah, kalau Ibu bilang, siapa anak cerdas? Kalian jawab saya gitu ya. Ibu tanya, siapa calon saintis? Kalian jawab saya gitu. Nah, kemudian kalian lanjutkan, saya bisa, pasti bisa, yes, yes, yes. Ya, oke, bisa? Bisa, Bu. Digerakkan tangannya, biar lebih semangat, digerakkan tangannya. Oke. Siapa anak cerdas? Saya. Siapa calon saintis? Saya bisa, pasti bisa, yes, yes, yes. Yuk, ulangi lagi. Saya bisa, pasti bisa. Yes. Oke. Kompak semua ya, semangat ya untuk belajar. Semangat, Bu. Iya, sekarang Ibu izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Bisa kedengaran suara Ibu? Sudah, Bu. Sudah dengar. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Maaf ya, ada gangguan teknis. Nah, sekarang coba kalian perhatikan slide yang di depan ini. Nah, ini merupakan gambar orang berenang di laut mati, ya. Nah, sekarang yang pengen Ibu tanyakan, kenapa orang berenang di laut mati ini bisa mengapung? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa bisa orang berenang di laut mati ini bisa mengapung? Kenapa tidak tenggelam? Karena air lautnya mengandung garam ya, Bu. Iya, betul sekali. Ini Evi ya? Ya, Bu. Iya, pintar Evi. Karena di dalam laut mati ini mengandung garam ya. Nah, sehingga massa jenis air ini sangat besar sekali. Nah, sekarang kenapa air pada laut mati tidak pernah habis, sementara perairan ini terletak pada daerah gurun yang kering dan panas? Nah, ini kan terletak pada daerah gurun nih. Kenapa airnya tidak pernah habis? Ayo, siapa yang bisa jawab? Diingat lagi materi kita minggu yang lalu. Karena boleh, Bu. Boleh, ya silakan Epi. Karena walaupun air laut terpapar sinar matahari, mungkin sulit menguap ya, Bu. Karena ada Iya, gimana Epi? Suaranya kecil. air laut walaupun terpapar sinar matahari, tapi karena ada garamnya, jadi agak sulit ya, Bu, menguapannya.
Iya, pintar sekali. Iya, betul ya jawaban Epi tadi. Karena dengan adanya zat terlarut yang begitu besar, jadi zat terlarut tadi itu yang kita sebut sebagai garam tadi ya, garam sebagai zat terlarut karena jumlahnya yang sangat besar sehingga bisa mengurangi penguapannya. Iya, betul. Berarti Epi ingat ya materi kita minggu yang lalu. Oke, semoga semua anak-anak ibu juga masih ingat materi minggu yang lalu. Jadi biar kita bisa lebih paham untuk melanjutkan materi untuk hari ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan setelah kita belajar nanti kalian semua dapat menyelesaikan perhitungan kimia pada fenomena penurunan tekanan uap jenuh larutan dengan tepat. Nah, kemudian melalui diskusi presentasi kelompok yang akan kita laksanakan nanti, kalian semua dapat mengkomunikasikan hasil diskusi pada penurunan tekanan uap jenuh larutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah inilah yang kita targetkan agar tercapai untuk hari ini. Nah, sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah. Oke, ya, ini gambar apa? Ini Air, Bu. air Mendidih. air mendidih. Nah, pernah nggak kalian merebus air di rumah? Sering. Bu. Sering, berarti sering membantu ibunya di rumah ya. Nah, sekarang pasti kalau kalian membantu ibu di rumah merebus air, ada kalian melihat apa yang terjadi pada tutup panci ketika air itu mendidih. Tutup pancinya terangkat, Panci Bu. bergerak. Iya, tutup pancinya akan bergerak-gerak. Oke, benar. Nah, kemudian kalau seandainya ke dalam air yang sudah mendidih ini tadi kita tambahkan gula, apa kira-kira yang akan terjadi? Tutup Airnya pancinya berhenti lebih lama, Bu. mendidih. Berhenti gelembung-gelembungnya, Bu, hilang. Iya, siapa tadi yang menjawab? Dina, saya. Nah, Oh, Dina. apa tadi Dina jawabannya? Yang tadi awalnya mendidih, Bu, jadi berhenti dia mendidih, gelembung-gelembungnya hilang. Iya, yang tadinya mendidih, ketika kita masukkan gula, maka gelembung-gelembungnya menjadi hilang gitu. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada. Oke? Udah naik semua. Oh, iya. Nah, sekarang perhatikan ini. Pemanasan air sudah muncul gambarnya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini animasi air yang kita panaskan, air yang kita rebus. Jadi ketika air itu diberi kalor, maka akan tampak di sini tutup pancinya itu akan terangkat, ya. Tutup pancinya akan terangkat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, tadi seperti yang jawaban Dina tadi, ketika air itu mendidih, maka akan menghasilkan gelembung-gelembung, ya. Nah, kemudian akan terjadi penguapan dari air itu tadi. Nah, ketika air itu menguap, maka tekanan dari tekanan uap yang ada di dalam panci ini akan lebih besar ketimbang tekanan yang ada di luar, ya. Tekanan yang ada di luar. Nah, tekanan itulah, gelembung-gelembung gas itulah yang akan mendorong tutup panci itu bisa terangkat. Nah, itu tadi. Jadi, ketika kita memasak air, kita lihat tuh. Nah, kenapa tutup pancinya itu bisa terangkat? Nah, jadi kalau kita kaji secara ilmiah, nah ternyata karena adanya uap air itu tadi yang mendorong gitu. Jadi, uap air itu kenapa dia mendorong? Karena perbedaan tekanan uap itu tadi. Nah, sekarang bisa paham kenapa bisa tutup panci itu dia terangkat? Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Nah, sekarang perhatikan lagi animasi ini. Nah, di sini apa yang kalian perhatikan dari gambar sini? Masak gula, Bu. Dimasukkan Ya, dulu. di dalam panci yang dipanaskan itu ditambahkan Gula. gula. Iya, di dalam panci yang dipanaskan itu ditambahkan gula. Nah, kira-kira apa yang terjadi ketika di dalam panci itu ditambahkan gula? Nah, perhatikan animasi ini. Perhatikan perbedaannya.
Ini gambar yang Ibu lingkari ini merupakan air yang direbuskan atau diberi kalor. Nah, kemudian gambar yang kedua, yang ke dalam panci itu ditambahkan gula. Nah, kira-kira yang kalian lihat perbedaannya apa? Yang satu tutupnya geraknya kuat, yang satu enggak. Iya. Jadi yang terlihat di sini yang satu tutupnya bergerak-gerak dan yang satu tidak. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena adanya penambahan zat terlarut tadi, ya, penambahan gula tadi. Ya, gula tadi merupakan zat terlarut. Jadi karena ada penambahan gula, nah seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya, yang Ibu tanyakan di awal. Nah, ketika kita merebus air, maka tutup pancinya akan bergerak-gerak. Ketika kita tambahkan gula, maka awalnya dia bergerak-gerak, dia akan berkurang gitu gelembung-gelembungnya, gelembung-gelembung airnya gitu. Jadi di sini nampak. Jadi pada pemanasan yang sama, tutup panci pada air itu sudah bergerak, tutup panci pada larutan gula itu belum bergerak. Itu yang dikatakan bergeraknya itu lebih lama. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, hubungkan dengan materi kita kemarin. Kenapa bisa tutup pancinya lebih lama bergerak? Tekanan uapnya rendah, Bu. Iya, tekanan uapnya lebih rendah. Kenapa tekanan uapnya lebih rendah? Tadi ingat apa yang ditambahkan? Iya, karena adanya penambahan gula. Iya, gula sebagai zat terlarut. Jadi ketika ke dalam air itu kita tambahkan gula sebagai zat terlarut, maka partikel-partikel pada gula ini akan menghalangi penguapan dari partikel pelarut atau partikel air yang ada di dalam panci. Nah, karena penguapannya terhalangi, otomatis penguapannya menjadi berkurang, ya. Penguapannya menjadi berkurang sehingga ketika air ini sudah mendidih, yang ini belum mendidih, ya. Ini lebih banyak untuk air yang dalam panci ini lebih banyak terbentuk uapnya, untuk larutan gula ini lebih sedikit terbentuk uapnya. Nah, jadi sini terlihat karena uap itu nanti yang akan mendorong tutup panci itu terangkat ke atas, ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa tekanan uap air ini lebih besar ketimbang tekanan uap larutan gitu, ya. Di sini terlihat dari pergerakan tutup pancinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Paham kira-kira apa pengaruh penambahan zat terlarut terhadap penguapan suatu zat? Menurunkan tekanan uapnya. Iya, jadi penambahan zat terlarut itu dapat menurunkan tekanan uap dari larutan, dari suatu larutan. Paham ya? Iya, Bu. Ya. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini sebelum Ibu lanjut? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah berarti kalian paham ya untuk materi kita hari ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, itu tadi penjelasan pengaruh dari penambahan zat terlarut terhadap suatu pelarut gitu. Nah, secara matematis ini dapat dirumuskan bahwa P0 lebih besar ketimbang P. Nah, itu apa itu P0? P0 ini merupakan tekanan uap jenuh pelarut. Nah, kalau tadi itu yang kita gunakan sebagai pelarut adalah air, berarti P0 air, ya. Jadi P0 ini merupakan tekanan uap jenuh air. Nah, P merupakan tekanan uap jenuh larutan. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa air itu lebih banyak penguapannya yang ditandai dengan pergerakan tutup panci itu lebih besar atau lebih cepat terjadi ketimbang larutan gula. Nah, dapat kita rumuskan secara matematis, tekanan uap jenuh air itu lebih besar ketimbang tekanan uap jenuh larutan. Ya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan artinya antara pelarut dan zat terlarutnya itu terjadi penurunan tekanan uapnya. Oke. Nah, perhatikan sini rumusnya.
rumus penurunan tekanan uap. Jadi kalau dikatakan penurunan itu kita sebut sebagai delta P. Oke. Nah, tekanan uap larutan itu yang tekanan uap larutan yang kita simbolkan dengan P sama dengan P0 dikali XP. Oke. Oh, ini biar lebih jelas ya. P sama dengan P0 dikali XP. Nah, P ini tadi adalah tekanan uap larutan, P0 adalah tekanan uap dari pelarut, XP merupakan fraksi mol. Nah, apa rumus penurunan tekanan uap? Nah, penurunan tekanan uap tadi atau selisih tekanan uap pelarut dan larutan, itu kita simbolkan dengan delta P, rumusnya sama dengan P0 dikali XT. Nah, P0 ini merupakan tekanan uap pelarut, XT ini merupakan fraksi mol dari zat terlarut. Nah, sekarang kalian masih ingat nggak? Fraksi mol itu rumusnya apa? Fraksi mol pelarut disimbolkan dengan XP, fraksi mol zat terlarut disimbolkan dengan XT. Masih ingat kira-kira? Ingat, Bu. Apa itu? Rumus menghitung XP dan XT. Ayo, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, siapa? Aulia? Iya, Bu. Iya. Coba Aulia bisa sebutkan nggak materi kita minggu yang lalu? Apa itu rumus XP dan apa itu rumus XT? XP sama dengan mol pelarut dibagi mol total. Kalau Iya. XT mol terlarut dibagi dengan mol total. Iya. Pintar sekali. Berarti Aulia masih ingat ya materi kita minggu yang lalu. Jadi untuk menghitung XP, XP ini merupakan mol dari pelarut sama dengan XP merupakan fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut per mol total dari komponen larutan. Iya. Kemudian XT ini merupakan fraksi mol zat terlarut. Rumusnya mol zat terlarut per mol total komponen larutan. Iya. Masih ingat Aulia? Berarti Aulia mengulang materi-materi kita minggu yang lalu. Nah, Iya, Bu. sekarang ini dia rumus fraksi molnya ya. Fraksi mol sama dengan perbandingan mol zat dengan mol secara keseluruhan. Nah, jadi di sini nampak kita ada dua komponen yang mengisi dalam suatu larutan, zat A dan zat B. Jadi kita harus tahu dulu berapa mol dari zat A, berapa mol dari zat B. Nah, baru kita bisa hitung. Berarti mol dari fraksi mol dari zat A sama dengan mol zat A per mol total. Begitu juga fraksi mol dari zat B, mol zat B per mol total. Nah, ini materi kita minggu yang lalu, harus diingat lagi. Ya. Nah, sekarang untuk biar kalian lebih paham, nah perhatikan contoh soal ini, Bu kasih contoh soal ya untuk penurunan tekanan uap. Nah, tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 30 mm Hg. Tentukan tekanan uap jenuh larutan jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 18 gram glukosa. Oke, bisa lihat semuanya soalnya? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang kita selesaikan contoh soal ini berdasarkan rumus penurunan tekanan uap larutan. Nah, sekarang kita buat dulu yang diketahui. Jadi biasakan ya, kalau kita menyelesaikan soal hitungan itu, kita identifikasi dulu dari soal ini apa kira-kira yang diketahui. Jadi nanti kalau kalian sudah buat yang diketahui, itu akan mempermudah kita untuk menyelesaikan soalnya. Nah, kita buat yang diketahui. Di sini dikatakan tekanan uap jenuh air pada temperatur 25 derajat Celcius 30 mm Hg. Nah, kalau tekanan uap jenuh air berarti yang diketahui di sini apa? P0, iya. P0 sama dengan 30 mm Hg. Jadi simbol dari tekanan uap jenuh air adalah P0. Nah, kemudian
dilarutkan ke dalam 90 gram air. Jadi massa air di sini adalah 90 gram. Kemudian massa glukosanya 18 gram. Oke, glukosa ini rumus molekulnya apa? Ayo, masih ingat rumus? C6H12O6, Bu. Iya, C6H12O6 ya. Pintar Titin ya, berarti masih ingat ya materi kita kelas 10. Jadi glukosa itu Terima kasih, Bu. C6H12O6. Nah, berapa mR dari glukosa? 180, Bu. 180. Iya, pintar Titin. Bagaimana cara menghitung mR-nya? Nah, masih ingat nggak materi kita kelas 10? Masih, Bu. Jadi bagaimana menghitung massa molar dari suatu zat? MR ya, Bu. Ngitung massa MR relatif kan, Bu? Iya. 6 dikali ARC ditambah Iya. 12 dikali ARH ditambah 6 dikali ARO, Bu. Iya, pintar sekali. Jadi untuk menghitung massa molar itu tadi, kita jumlahkan massa atom relatif dari unsur-unsur penyusun suatu zat. Oke, yang lain bisa? Masih ingat cara menentukan massa molar? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, sudah dapat kita apa-apa saja zat yang diketahui. Kemudian kita buat, yang ditanya itu apa? Nah, di sini kita tentukan, katanya dari kata-kata tentukan. Tentukan tekanan uap jenuh larutan. Berarti kita yang disuruh menentukan adalah berapa tekanan uap jenuh larutannya. Berarti tekanan uap jenuh larutan itu P. Oke. Nah, berarti yang ditanya adalah P. Nah, ingat tadi rumusnya. Untuk menghitung P, rumusnya sama dengan P0 dikali XP. Ya, untuk menghitung tekanan uap jenuh larutan sama dengan P0 dikali XP. Nah, apa itu XP? XP ini tadi yang kita bahas. XP merupakan fraksi mol zat pelarut. Nah, P0-nya sudah diketahui tadi 30 mm Hg. Nah, sekarang kita harus untuk menyelesaikan soal ini kita harus hitung dulu berapa fraksi mol dari zat pelarut. Nah, fraksi mol zat pelarut sama dengan mol pelarut per mol total komponen larutan. Berarti NP ditambah NT ya. NP ini merupakan mol pelarut, NT merupakan mol terlarut. Nah, sekarang ya. Jadi ini kita hitung dulu mol dari glukosa. Untuk menghitung mol rumusnya apa? Masih ingat menghitung mol? AR atau MR, Bu? Massa dibagi massa molar, Bu. Massa dari suatu zat dibagi massa molar. Ya, pintar ya, Titin masih ingat materi kita. Untuk menghitung mol dari suatu zat, massa dari suatu zat dibagi dengan massa molarnya. Jadi mol glukosa sama dengan massa glukosa dibanding massa molarnya. Nah, massa glukosa tadi kita lihat yang diketahui ada 18 gram. Kemudian berapa massa molar dari glukosa? Nah, massa molar glukosa tadi sudah dijawab sama Titin ya. Penjumlahan dari massa atom relatifnya itu didapat 180 gram. 180. Jadi didapat mol dari glukosa itu adalah 0,1 mol. Oke, sampai menghitung mol glukosa, ini paham? Paham, Bu. Ya, jadi ini baru kita dapat mol dari zat terlarut. Nah, sekarang kita hitung berapa mol dari pelarutnya. Pelarut yang digunakan di sini adalah air. Kita hitung dulu berapa mol air. Nah, air itu rumus molekulnya apa? H2O. H2O. Ayo yang lain, mana suaranya? Kenapa dari tadi Titin aja yang menjawab? Yang lain paham? H2O, Bu. Paham, Nah, Bu. rumus molekul dari air itu adalah H2O. Massa molar dari air berapa?
18, Bu. 18. 18, Bu. Ada 18. Pintar ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui berapa massa molar dari air, kita hitung molnya air. Mol air sama dengan massa air per massa molar air. Nah, massa air tadi kita diketahui itu adalah 90 gram. Nah, kita buat di sini 90 gram dibagi massa molarnya. Massa molarnya adalah 18 gram. Maka didapat mol air adalah 5 mol. Ya, nah, ini mol air. Jadi kita sudah dapat berapa mol glukosa dan juga mol dari air. Nah, baru kita bisa masukkan ke rumus menghitung fraksi mol dari pelarut atau yang kita sebut sebagai XP. Nah, XP sama dengan NP per NP ditambah 1. Nah, untuk nilai NP kita masukkan mol dari pelarut. Pelarut tadi adalah air, berarti yang kita masukkan adalah berapa? Ini, yang Ibu lingkari ini. 5. Berapa mol air tadi? 5 mol, Bu. 5 mol. Dibagi 5 mol ditambah 0,1 mol. 0,1 mol ini merupakan mol dari glukosa sebagai zat terlarut. Nah, baru kita hitung XP sama dengan 5 dibagi 5,1 dapatnya 0,98. Nah, setelah dapat nilai XP, fraksi mol pelarut, baru kita masukkan ke rumus menghitung tekanan uap jenuh larutan tadi. Nah, menghitung tekanan uap jenuh larutan, kembali kita ke awal, sama dengan P0 dikali XP. Nah, P0 sama dengan P0 tadi 30 mm Hg ya. Ini kita masukkan angkanya 30 mm Hg dikali fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut itu adalah 0,98. Nah, didapat harga tekanan uap jenuh larutan sama dengan 29,41 mm Hg. Oke, sampai di sini paham bagaimana cara kita menghitung tekanan uap jenuh larutan? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah kalian bisa paham ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Tekanan uap jenuh pelarut tadi berapa? 30 mm Hg. Iya, tekanan uap jenuh larutannya berapa? 29,41. Nah, sekarang kita bandingkan. Mana yang lebih besar? Tekanan uap jenuh pelarut kah atau tekanan uap jenuh larutan? Larut. Iya, lebih besar tekanan uap jenuh air, ya. Air sebagai pelarut. Nah, di sini jadi secara matematis bisa dibuktikan bahwa ketika ditambahkan zat terlarut terjadi penurunan. Jadi kalau pada awalnya tekanan uap jenuh pelarutnya adalah 30, setelah ditambahkan glukosa, tekanan uap jenuh larutannya turun menjadi 29,41 mm Hg. Nah, di sini nampak ya pembuktian dengan rumus bahwa terjadi penurunan tekanan uap larutan. Tekanan uap. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan dengan contoh soal kedua biar kalian lebih paham. Nah, ini dia. Tekanan uap jenuh air pada suhu 102 derajat Celcius adalah 816 mm Hg. Berapakah penurunan tekanan uap jenuh larutan urea 20 gram dalam 80 gram air? Nah, seperti biasa, kita buat dulu apa-apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi untuk mempermudah kita, setiap kali menyelesaikan soal perhitungan, buat dulu yang diketahui. Ayo, dari soal ini apa-apa saja yang diketahui? Tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh air. Iya, tekanan uap jenuh air itu tadi apa? Larut, Bu. P0, Bu. P0. Nilainya 816 mm. Iya, nilainya 816 mm Hg. Jangan lupa satuan ya. Nah, kemudian diketahui lagi larutan urea 20 gram. Berarti urea yang dilarutkan adalah 20 gram. Massa ureanya, Bu. Iya, massa ureanya didapat 20 gram. Kemudian
airnya 80 gram. Berarti ini adalah massa Air. iya, massa air. Massa airnya adalah 80 gram. Nah, baru kita identifikasi yang ditanyanya apa. Nah, kita lihat di sini berapakah penurunan tekanan uap jenuh? Berarti yang ditanya adalah penurunan. Jadi bedakan antara tekanan uap jenuh pelarut, tekanan uap jenuh larutan, dan penurunan. Kalau penurunan itu merupakan selisih atau delta. Oke, yang ditanya berarti berapakah penurunan? Berarti adalah delta P, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, penurunan tekanan uap jenuh larutan itu kita rumuskan sebagai P0 dikali XT. Ya, P0 merupakan tekanan uap jenuh pelarut, XT merupakan fraksi mol dari zat terlarut. Nah, P0 sudah diketahui tadi 816 mm Hg. Nah, yang belum diketahui di sini adalah XT-nya, berapa fraksi mol dari zat terlarut. Nah, kita hitung dulu fraksi mol dari zat terlarut agar kita bisa menghitung delta P-nya. Nah, fraksi mol dari zat terlarut sama dengan NT per NT ditambah NP. Ingat, yang tadi NT ini apa? Mol zat terlarut, Bu. iya, Mol zat terlarut, Bu. Ya, pinter ya. Nah, kemudian NP mol zat Mol zat pelarut. Larut. iya, mol zat Mol zat pelarut. pelarut. Ya, pintar Titin ya. Nah, kita hitung dulu. Yang dilarutkan di sini adalah urea. Urea apa rumus molekulnya? Ayo, siapa yang masih ingat rumus molekul dari urea apa? CONH2 dua kali, Bu. Iya, pintar. Titin lagi ya yang menjawab. CONH2 dua kali. Iya. Jadi kalau rumus molekul urea CONH2 dua kali, massa molarnya berapa? MR dari urea 60. berapa? Iya, 60, Bu. Iya. Sama seperti tadi, untuk menghitung massa molar, kita jumlahkan massa atom relatifnya. Nah, kita hitung mol dari urea, massa urea per massa molar. Massa urea tadi berapa yang diketahui? 20. 20 gram. Dibagi massa molarnya. Massa molar urea tadi adalah 60 gram. Maka didapat mol urea sama dengan 0,34 mol. Nah, dapat kita yang pertama mol zat terlarut atau mol ureanya. Nah, baru kita lanjutkan menghitung mol dari air. Air sebagai pelarut. Nah, mol air sama dengan massa air per massa molar. Massa airnya itu 80 gram dari yang tadi diketahui ya. Nah, kemudian massa molar air berapa? Tadi pada contoh soal pertama juga kita gunakan pelarut air. 18. Iya, 18. Iya. Nah, didapat mol air sama dengan 4,45 mol. Jadi 80 dibagi 18 dapatnya 4,45 mol. Oke, sudah dapat kita berapa mol urea, berapa mol air. Bisa kita hitung berapakah fraksi mol dari zat terlarut. Nah, fraksi mol dari zat terlarut, tadi rumusnya apa? Untuk menghitung fraksi mol zat terlarut. Mol terlarut per mol total, Bu. Iya, mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol zat pelarut atau total dari mol komponen larutan. Ya, kita masukkan angkanya. Mol zat terlarut, tadi kita dapat mol urea 0,34, kemudian kita masukkan lagi angka mol urea ditambah mol air 4,45 mol. Maka didapat fraksi mol zat terlarut adalah 0,07. Nah, baru kita bisa masukkan, baru kita bisa menghitung berapakah fraksi mol dari berapakah penurunan tekanan uap larutan. Kembali lagi kita ke rumus awal tadi ya, delta P sama dengan P0 dikali XT. Nah, P0 dari yang diketahui tadi, ini berapa? Harga P0-nya, tekanan uap jenuh pelarut 816 mm Hg dikali
fraksi mol zat terlarut 0,07. Maka didapat penurunan tekanan uap larutan apa? 57,12 mm Hg, Bu. 12 mm Hg. Hg. Iya. Itu selisihnya, Bu. Iya, ini selisihnya. Selisih dari tekanan uap jenuh pelarut dengan tekanan uap jenuh larutan. Jadi kalau yang soal yang pertama tadi, yang ditanya adalah berapa tekanan uap jenuh larutannya. Jadi bisa kita lihat ya, terjadi penurunan antara tekanan uap jenuh pelarut dan larutan. Nah, kalau ini selisihnya. Jadi antara tekanan uap jenuh pelarut dan larutan itu selisihnya adalah 57,12 mm Hg. Oke. Dari yang Ibu jelaskan tadi, paham? Paham, Bu? Paham, Bu. Paham ya? Ini materi hitungan. Jadi memang agak sulit kalian memahaminya, tapi nanti setelah kalian sering berlatih soal itu akan mempermudah kayak gitu. Jadi jangan lupa setiap menyelesaikan soal hitungan harus dibuat dulu apa-apa saja. Oke. Nah, sekarang ada kira-kira yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, Oke, Bu. tidak ada berarti Oh, udah paham, Bu. kalian tidak bertanya karena sudah paham ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, baik. Kalau memang sudah paham, nah sekarang kita lanjutkan dengan diskusi kelompok ya. Ya, Silakan Bu. kalian duduk menurut kelompoknya masing-masing. Nama-nama kelompoknya kemarin sudah Ibu share lewat WA group. Silakan kalian duduk menurut kelompoknya masing-masing. Nah, kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Jadi Google Classroom belum kita 2 hari yang lalu itu sudah Ibu bagikan LKPD, sudah Ibu kirimkan video dan materi ajar. Silakan realisasi dari bahan yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing, diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikan soal yang ada di LKPD. Nanti sambil kalian diskusi, Ibu akan jalan ya, melihat bagaimana jalannya diskusi. Ingat, dalam diskusi tidak ada yang memonopoli, harus semuanya terlibat, harus aktif menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan dimulai diskusinya. Ibu kasih waktu 15 menit. Nanti masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, baik. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah bisa dipresentasikan? Bisa, Bu. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 kemarin sudah Ibu bagi ya. Ibu Fitri, Hajera, Aulia. Kelompok 2, Dini, Titin, Siti. Kelompok 3, Dwi, Dina, dan Jai. Ayo, dari 3 kelompok yang duluan mau mempresentasikan hasil diskusinya, ya silakan Ibu kasih waktu. Kelompok 3, Bu. Oh iya. Iya, silakan Dina dari kelompok mempresentasikan Ya. hasil diskusinya. Baiklah, hasil diskusi kami dari kelompok 3. Nah, kami akan mulai dari pertanyaan kegiatan 3. Pertanyaan nomor 1, saya langsung jawab aja ya, Bu ya. Pada saat air mendidih, tutup panci terangkat. Nah, kemudian jawaban untuk nomor 2 itu karena tekanan uap di dalam panci lebih besar daripada di luar panci. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3 itu karena dengan adanya gula sebagai zat terlarut menghalangi terjadinya penguapan pada air sehingga tutup panci lebih lama terangkat. Nah, kemudian untuk kegiatan 4, pertanyaan nomor 1, jawaban kami, tekanan uap larutan gula dan urea sama karena jumlah partikel zat terlarutnya sama. Kemudian untuk jawaban nomor 2-nya, tekanan uap jenuh urea lebih rendah dari 23 mm Hg.
Jika gula yang ditambahkan 2 kali lipat, maka penurunan tekanan uap larutan gula semakin besar. Begitu hasil diskusi kelompok 1. Iya. Jadi terima kasih ya Dina sudah mewakili kelompoknya, sudah berani tampil mewakili kelompoknya untuk presentasi. Kelompok yang lain bagaimana? Ada yang berbeda hasil diskusinya? Sama dengan Dina? Sama, Bu. Sama, Bu, sama. Kelompok saya, Bu. Iya, sama berarti jawabannya. Iya. Bagaimana Lia? Ada yang beda jawabannya? Jawaban dari kelompok kami berbeda tekanan uapnya, Bu, karena zatnya berbeda. Oh, begitu. Untuk soal yang nomor 4 ya. Jadi didapat tekanan uap larutannya berbeda. Iya. Nah, tadi dijawab sama Dina, uap jenuh larutannya itu sama antara 5 mol urea dengan 5 mol gula. Sementara Aulia berpendapat bahwa uapnya berbeda. Nah, bagaimana? Siapa kira-kira yang bisa meluruskan? Mana kira-kira jawabannya yang tepat? Nah, jadi yang benar itu adalah jawaban Dina tadi ya. Antara 5 mol urea dengan 5 mol gula itu tekanan uap jenuhnya sama. Kenapa? Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan materi minggu yang lalu, penurunan tekanan uap jenuh larutan ini merupakan salah satu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, tidak dipengaruhi oleh jenis zatnya. Jadi walaupun zatnya berbeda, maka didapat tekanan uapnya atau sifat koligatifnya itu akan sama gitu. Ya, bisa diperbaiki itu ya Aulia ya. Bisa, Bu. Iya. Oke. Nah, selesai materi kita pada hari ini. Ibu berharap kalian paham dari contoh soal, dari penjelasan Ibu, dari contoh soal yang sudah Ibu jelaskan tadi, dan dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, kira-kira apa kesimpulan kita untuk materi hari ini? Apa yang bisa? Saya, Bu. Kesimpulan apa? Iya, silakan. Hajira, silakan. Apa kesimpulannya? Iya Bu, tadi yang saya dengarkan penjelasan Ibu dengan menggunakan ilustrasi gula dan air yang dipanaskan itu saya coba Bu tarik kesimpulan bahwa adanya penambahan gula sebagai zat terlarut itu dapat menurunkan tekanan uap airnya Bu. Benar Bu? Iya. Ya tadi ya, maaf ada gangguan ya, ada gangguan jaringan, jadi Ibu agak terkendala. Jadi tadi Hajara sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa dengan adanya penambahan zat terlarut, maka terjadi penurunan tekanan uap larutan. Artinya tekanan uap jenuh pelarut itu lebih besar ketimbang tekanan uap jenuh larutan. Oke, baik. Berarti kalian paham ya materi kita pada hari ini. Nah, nanti silakan kalian kerjakan kuis yang ada di Google Classroom. Kalian kerjakan dengan teliti, kalian baca lagi kalau masih kurang paham, baca lagi materi bahan ajar yang sudah Ibu share. Nah, minggu depan itu kita akan melanjutkan materi kenaikan titik didih larutan. Oke? Nah, sekarang silakan Ketua kelas ditutup kelasnya. Pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan doa. Silakan Dina dipimpin pembacaan doanya Dina. Ya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, nah mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, baik. Sampai ketemu minggu depan ya anak-anak. Terima kasih Bu. Coba konfirmasi apaan Pak? Biasa 52 menit ya.
Jadi banyak lebihnya walaupun ya sebenarnya banyak gangguan, tapi kalau saya hitung gangguan dia sekitar 10 menit lah total ya. Yang lama itu adalah di kegiatan inti sampai 47 menit. Ya, potong masa macet-macet sekitar 7 menit ya masih lebih juga. Nah, baik kita diskusikan saja. Silakan kepada Ibu Epi dan Bu Hazra. Silakan Bu Epi dulu. Bu Epi Widianti, silakan. Suara Bu Epi. Bu. Belum dibuka, Bu. Mikrofonnya belum dibuka, Bu. Mic-nya belum dibuka. Belum ditekan, maaf. Saking paniknya juga. Baiklah, penampilan dari Bu Berli secara keseluruhan bagus. Mungkin karena faktor jaringan ya Bu Berli ya, jadi agak tersendat. Dan mungkin sekedar masukan ya Bu Berli, mungkin untuk kegiatan inti kalau bisa itu agak lebih banyak mengajak siswa gitu. Maksudnya ada timbal balik siswa sering diajak aktif gitu aja. Mungkin itu Ibu, semuanya bagus Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih Bu Epi. Ya Bu. Berikutnya Bu Hajra. Untuk Bu Berli secara keseluruhan sama seperti Bu Evi, meskipun ada gangguan di awal dan akhir, saya senang dengan pembawaannya Bu Berli yang tenang seperti itu. Dengan durasi yang agak lama, kemudian ada kendala teknis tadi, tapi dari segi mimik Ibu sudah sangat bagus Bu ya, tenang sekali pembawaan Ibu. Kemudian dari awal penjelasan untuk stimulusnya itu bagi saya sudah dapat sekali Bu ya. Di sini mungkin saya posisikan saya sebagai siswa beneran Bu, karena lamanya tidak belajar kimia. Ya, untuk bagi saya itu sangat bagus Bu. Jadi sedikit membuka wawasan saya yang sudah lama entah kemana Bu. Kemudian untuk tampilan PPT-nya juga sangat menarik bagi saya untuk dipahami seperti itu. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih Bu Hajra. Sama-sama. Terima kasih Bu Hajra. Berikutnya silakan pada Bu Evi Widianti. Ya, terima kasih Bu Herida. Saya lihat sedikit pada RPP pada kegiatan apersepsi pada kegiatan tunggu dulu Bu ya, pendahuluan kalau nggak salah ya. Guru mengkondisikan siswa untuk siap belajar dengan diawali berdoa bersama dipimpin oleh siswa melalui WA. WA di sini dalam bentuk video call atau Google Meet Bu ya, karena ini berdoa bersama ya Bu ya. Kalau melalui WA aplikasi itu juga WA chat itu agak sedikit membingungkan menurut saya. Mungkin perlu dipertegas di situ WA-nya video call atau Google Meet atau apa gitu. Sebenarnya pada slide ke-7 itu Ibu sudah menampilkan gambar pembanding yang enak sebenarnya untuk digiring anak memahami materi tersebut, hanya gurunya agak kurang sabar menunggu anaknya menjawab ketika ditampilkan perbandingan antara air yang ditutup dengan air gula yang ditutup. Jadi lebih banyak gurunya jadi rapper hari ini ya Bu ya. Iya. Kemudian pada slide ke-8 mungkin ada baiknya ditambahkan simbol-simbol seperti misalnya P0, P, delta P di bawah slide, di bawah catatan kaki. Biasanya kalau disebutkan anak kita kan daya serapnya berbeda-beda Bu, jadi takutnya tidak mampu semuanya diserap, sehingga kalau ada catatan mereka masih bisa mencatat di buku sehingga mereka tahu istilah dari simbol-simbol tersebut. Untuk penggunaan teknologi, PPT-nya menarik, gambar-gambarnya bagus. Saya juga lihat Ibu kayaknya pada media ada menampilkan penggunaan Drive pada Google Drive. Mungkin itu fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari Google. Kan kita dapat fasilitas gratis 5 KB, itu kan lumayan bisa simpan file-file. Yang dimasuk platform tuh Google Form Ibu ya? Iya, Google Classroom dan
Ya, Google Form. Iya, Google Form. Kemudian pedagogiknya pada problem based learning-nya juga itu kelihatan step-stepnya, konten knowledge-nya itu tadi ya Bu ya, penggunaan pembanding gambar itu menjelaskan perbedaan itu juga sudah bagus ya secara Iya. keseluruhan. Cuman untuk latihan soal aja tadi Ibu ada baiknya kalau disetting dengan menggunakan PPT terus pakai tampilan slideshow sehingga yang muncul itu satu gitu. Jadi ibu dan siswa bisa bersama-sama atau berkolaborasi untuk menjawab soal itu secara bersama-sama gitu. Itu aja tambahan Iya, dari Bu. saya, Bu Berlin. Iya. Iya. Terima kasih Bu Epi. Nah, Makasih Bu Epi. Ya Iya. baik, saya tambahkan lagi. Ya memang Bu Berlian ngajarnya terus lurus, nggak baca WA di SMS di chat, terus saja ya nggak peduli beliau. Ya mungkin ya karena kebiasaan ya Bu Berlian ya. Jadi kalau udah ngajar konsentrasi penuh ke sana ya. Begini, memang betul. Kenapa bisa lama ya? Ya mungkin masalah teknis saja kali ya. Sebenarnya dengan bantuan PPT itu bukan berarti Ibu membaca semuanya gitu. Nah, PPT tidak akan menjadi menarik kalau kita juga tidak pandai-pandai menggunakannya gitu. Ya, hanya menampilkan kemudian kita baca lama-lama bisa bosan. Saya yakin teman Ibu yang duduk di sini mungkin udah ada yang ngantuk. Kan? Iya. Apalagi siswa kita kan? Iya. Nah, jadi memang betul gurunya itu ribet hari ini gitu ya kayaknya. Nah, seperti tadi ya, sebenarnya Ibu Berlian bisa melatih keterampilan membuat hipotesis siswa. Karena gambar yang ada itu sudah ada pembandingnya. Harusnya Ibu bertanya, coba apa yang terjadi kalau dalam panci ini saya tambahkan gula? Ibu biarkan sejenak. Nah, coba Dina, coba Epi, apa kira-kira apa yang terjadi? Nah, kita melatih siswa kita membuat hipotesa. Ya. Nah, disitulah ya sebenarnya kita bisa mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah siswa ya. Nah, tapi itu tidak beri waktu. Nah, kita lihat langsung nggak guru tuh bergerak-gerak kan langsung ditampilkan. Tidak beri kesempatan pada siswa untuk memikirkan atau menelaah konsep yang ada yang mungkin mereka sudah terima ya. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Ibu Berlian ya, mungkin teknis saja ya, saya kira tadi masukan Bu Epi sudah bagus, supaya penyelesaian soal itu tidak membosankan, Ibu baca sendiri, memang bagusnya ditampilkan satu persatu. Coba ini berapa ya, rumusnya apa, baru dimunculkan ya. Baik, tepuk tangan untuk Bu Berlian.